Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rijadi Fasan Nasution. Saya dari Fakultas Pertanian. Di kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama adalah, apa itu kiamat menurut para ahli? Eh, Menurut ilmu geologi, bumi ini terjadi semacam gas panas atau nebula. Di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus akibat desakan ini karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Suatu saat tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Namun, suatu saat tekanan gas dari dalam melemah dan habis sama sekali karena gas yang ada lambat laun menjadi cair dan beku. Sementara itu, tekanan dari luar semakin kuat sehingga bumi akan menghancur dan isinya berhamburan. Ahli astronomi menjelaskan bahwa planet-planet beredar di angkasa mengelilingi matahari. Peredaran ini berjalan rapi tanpa terjadi tabrakan dan benturan. Karena adanya daya tarik-menarik tersebut tidak selamanya utuh. Daya itu semakin lama semakin habis. Bisa kita bayangkan seandainya suatu saat nanti keseimbangan itu tidak ada lagi, bumi akan meluncur sehingga kekuatan yang maha dahsyat menubruk matahari dengan demikian hancurlah bumi ini. Pertanyaan kedua, apa itu kiamat menurut bahasa? Kiamat menurut bahasa adalah kesejahteraan, penghabisan, penghujung, dan tamat. Yang ketiga, bagaimana itu kiamat menurut pandangan ajaran Islam? Menurut Al-Quran, hari kiamat dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah yang pertama, satu hari kiamat atau Yaum al-Qiyamah adalah hari penegakan keadilan. Yang kedua, hari akhir atau Yaum al-Akhir, yaitu hari yang paling akhir dalam sejarah makhluk sebelumnya. Yang ketiga, hari kegoncangan atau Yaum az-Zalzalah. Karena pada hari ini terjadi kegoncangan yang sangat dahsyat. Yang keempat, hari pembalasan atau Yaum al-Ghasyiyah. Karena pada hari itu Allah memberikan balasan kepada umat manusia. Yang kelima, hari panggil memanggil, yaitu Yaum at-Tanad. Yaitu pada hari ini setiap orang mengalami kesulitan sehingga mereka memanggil orang lain untuk meminta pertolongan, memohon pertolongan. Sementara yang lain tidak menghiraukannya. Yang keenam, hari ancaman atau Yaum al-Wa'id, yaitu ketika Allah melaksanakan ancaman berupa azab untuk umatnya yang tidak mengikuti perintahnya. Yang ketujuh, hari kehinaan atau Yaum al-Khizi, yaitu hari di mana Allah menghinakan orang-orang yang durhaka kepadanya. Yang ke-8, hari penimbangan atau Yaum al-Wazni, yaitu penimbangan amal baik dan amal buruk yang menentukan seorang akan masuk surga atau neraka. Pada saat terjadi hari akhir, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini akan musnah. Langit hancur, gunung-gunung meletus, lautan menguap, dan bumi akan memuntahkan segala isinya. Yang keempat, apa saja tanda-tanda hari kiamat itu? Tanda-tanda kiamat adalah kiamat kiamat kecil. Salah satu tandanya adalah diutusnya Rasulullah SAW. Yang kedua, disia-siakan amanat, pengembala menjadi kaya raya, Sungai Efrat berubah menjadi emas, Baitul Maqdis dikuasai umat Islam, banyak terjadi pembunuhan, munculnya kaum Khawarij, banyak polisi dan membela kezaliman, perang-perang Yahudi dan umat Islam, dominannya fitnah, sedikitnya ilmu, merebaknya perzinahan, banyaknya kaum wanita, bermewah-mewah membangun masjid, menyebarnya riba dan harta haram. Dan kiamat besar, ciri-cirinya adalah keluarnya binatang yang sangat aneh, datangnya Al-Mahdi, munculnya Dajjal, hilang dan musnahnya Al-Quran dan Mushaf, berkumpulnya manusia di pestahan tanpa mengingat Allah sama sekali, turunnya Nabi Isa, Dukhon atau asap, Dabah, binatang besar yang akan keluar berhampiran di Bukit Safa di Mekah, keluarnya bangsa Yajud dan Majud, gempa bumi di timur, gempa bumi di barat, gempa bumi di semenanjung Arab, api besar yang akan menghalau manusia menuju padang mahsyar. Yang kelima, apa itu kiamat sugro dan kiamat kubro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu kematian. Setelah mati, roh manusia akan berada di alam barzah, atau alam kubur yang merupakan alam antara dunia dan akhirat. Kiamat kubro adalah kiamat yang mengakhiri kehidupan di dunia ini, karena hancurnya alam semesta beserta isinya. Setelah kiamat besar, manusia akan menjalani alam setelah alam barzah. Yang keenam, bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu? Kiamat kubroh akan terjadi satu kali dan itu belum pernah terjadi dengan kejadian yang benar-benar luar biasa di luar bayangan manusia. Dengan tanda-tanda yang jelas dan saat itu segala amal perbuatan tidak akan diterima karena sudah tertutup rapat. Sesuai firman Allah yang artinya
Apabila digoncangkan dengan kegoncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandung di dalamnya dan manusia bertanya, "Mengapa bumi begini?" Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-3. Yang ketujuh, apa saja peristiwa hari akhir itu? Peristiwa hari akhir adalah kematian, alam barzah, yaumul masar, yaumul mizan, yaumul hisab, sirat, surga dan neraka. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.